Assalamualaikum, hei, pagi ini ketemu lagi dengan channel Didik Sulkan. Saat ini saya berada di Desa Sumber Pucung, Pakel. Nah, ini ada kolam pemancingan Sumber Rezeki Buntunik. Nah, yang pengen mancing di daerah Sumber Pucung, nah di sini ya, tempatnya luas, bersih. Nah, kita akan lihat situasi pagi ini karena sekarang ini masih jam setengah 6 atau jam 6 sekitar. Kalau sudah ada matahari mau terbit, insya Allah setengah 6 nih. Petani-petani sudah berkeluaran, itu lagi ngobrol. Nah, ini saya lagi di sungai atau kali di daerah Sumber Pucung nih. Ini yang tahu nih apa nih? Ini Gunung Kawi. Nah, saya kok lupa jadinya. Ini Gunung Kawi di daerah saya. Cuma kelihatan pucuknya aja. Nah, pucuk atau puncak ya. Nah, kita ke sana sedikit. Nah, itu sudah terlihat Gunung Semeru. Juga sama, kelihatan puncaknya saja. Nah, ini Didik Sulkan ini. Dia ikut healing di kota Sumber Pucung, desa kesayanganku. Nah, ini adalah sungai yang menghubungkan, maksudnya airnya yang dihubungkan ke sawah-sawah. Ini kanal toh kali. Kalau kanal tuh menurut saya yang kecil-kecil, yang ke sawah-sawah itu baru kanal. Maknya kanal. Maknya kanal. Ini kalau dari kecil kita menyebutnya kali. Nah, ini ada Pak Sukan, Didik Sulkan channel. Ayo, yang mau nge-like boleh ya. Itu di bendung kalau airnya kecil. Nanti kita ke sana ya. Jadi kalau airnya kecil untuk pengairan sawah, jadi harus dibendung dulu supaya bisa mengalir ke sawah-sawah yang di sebelahnya. Nah, ini kan, ini sebelah kanan sudah ada sawah dan ini juga ada sawah. Tapi saat ini katanya disewa oleh PT yang memproduksi gula. Oh, Kebon Agung bilangnya. Kebon Agung itu pabrik gula ya, gula tebu. Nah, tapi di sebelahnya tetap masih sawah. Ini karena disewa, jadi dipersilahkan untuk menyewa. Ini baru ya, mataharinya belum muncul. Oke, jadi ntar lagi udah cepet deh. Itu puncaknya Semeru, nah kelihatan kan? Nah, ini Gunung Kawi memang gunung mati ya, tapi besar. Awannya sejuk. Gunung besar tapi udah mati. Awannya sejuk. Nah, ini karena kita berada di sawah dan kali, jadi ya adem-adem semriwing. Ya, kita lanjut lagi. Lanjut kita jalan-jalan mau lihat situasi di sekitar pedesaan Sumber Pucung. Yuk, mari kita lanjut. Nih, ini saluran irigasi untuk di kanal-kanal, karena di sebelah tadi kan ini namanya kali, kalau di sini ya namanya kali. Kalau ini namanya Wangan, kalau bilang orang sini. Wangan itu kali kecil. Menurut saya kanal ini ya, ini yang kecil-kecil ini yang untuk mengaliri ke sawah-sawah yang di sebelah-sebelahnya kayak gini. Nah, ini irigasinya begini. Jadi kalau di sebelah sana butuh air banyak, jadi di sini harus ditutup, dibendung dulu. Mungkin di sana ada orang yang mengairi habis panen padi kan biasanya sudah dibajak, sudah siap mau menanam. Nah, dia butuh air banyak dulu untuk mengairi sawah. Nah, seperti ini dibuka ya. Nah, dibuka, untuk yang sebelah sini ditutup. Jadi supaya air lancar langsung ke sawah yang dituju. Seperti ini. Jadi itu ada pembuka tutupnya untuk irigasi. Jadi nanti itu ada panel
kayak apa ya, kayak skrup, jadi nanti diputer. Nah itu untuk menurunkan besi apa itu, kayaknya besi deh, bukan seng. Kalau seng mungkin kalau airnya arusnya deras itu bisa hanyut, jadi mungkin kayaknya besi. Nah ini ditutup kan. Nah, ini Pak Didik Sukan ini ngikut terus ini. Nah ini ditutup, sana dibuka. Jadi kalau nanti sudah selesai, sudah terpenuhi kapasitas untuk diairi, mereka akan menutup lagi dan aliran untuk ke sawah yang lain dibuka lagi di sebelahnya. Ini makanya tenang kan airnya, karena airnya dialirkan ke sana, ditutup. Ya, kita lihat situasi lagi ya. Kita lanjut. Ini petani yang jauh, jadi harus pakai kendaraan. Karena sekarang sudah modern, sudah orang bisa membeli kendaraan, jadi sekarang mereka beralih menggunakan kendaraan untuk menuju sawah. Ini dia bersama keluarga. Saya dulu juga seperti itu, kalau mau ke sawah atau hari weekend gitu, Sabtu Minggu, kalau mau ikut ke sawah ya gitu, sama-sama bawa bekal, makan seadanya. Itu sudah nikmat, tanpa ayam, tanpa apa, pokoknya wis makan, mau sambal mau apa, kalau namanya di sawah apa aja enak yang dimakan. Makan daging. Ini dia. Nah, itu sudah sunset ya. Sunrise. Oh bukan sunset, itu sore ya. Sunset itu terbenam. Terbenamnya ini sunrise. Sunrise itu terbitnya matahari. Itu masih tetap kelihatan Gunung Semerunya di sebelahnya. Nah, walaupun agak samar-samar, nggak sejelas tadi pagi, karena udah mulai terang jadi kelihatan. Nah ini ya. Tapi Gunung Kawi masih tetap eksis ya tuh, masih terlihat kokoh dan gagah. Nah, biasanya kelihatan, kalau dari tempat saya itu kelihatan Gunung Arjuna. Ini yang mau dengar suara kereta api nih. Sudah tidak ada bel. Biasanya kalau kereta api ngebel itu antara mau dekat dengan stasiun atau mungkin ada orang menyeberang, jadi mereka mengklakson supaya mereka minggir. Ini kita masih ke sawah, kita berpapasan lagi. Ini dipasang jembatan supaya orang-orang yang dari sebelah, sawah sebelah itu bisa lewat. Jadi bisa lewat tuh enggak lu? Mana? Ini suara kereta nih. Apa balik? Balik ke sana? Iya. Terus. Nah, balik dulu. Suara keretanya kelihatan. Ini kita ke sana. Jelas suaranya. Karena dekat. Di desa saya ini dekat, mungkin hanya nggak sampai 500 meter itu sudah rel kereta api. Nah, jadi suaranya jelas nih. Sunrise-nya udah mulai naik, sudah kelihatan. Jadi warnanya masih sembur. Sembur itu apa ya? Masih belum kelihatan total bulatnya matahari karena baru muncul. Nah, ini balik apa terus? Kita putar lagi ya. Kita putar arah. Nih, sudah banyak petani. Kalau jam segini tuh orang-orang sini habis subuh sekitar jam 4:30 itu udah mulai keluar, paling enggak jam 5. Mereka biasa melakukan kegiatan di sawah itu saat pagi. Jadi saat jam sebelum duhur atau jam 12 mereka udah selesai, udah pulang dan berada di rumah. Nah, mayoritas ini petani
walaupun ada pegawai juga tapi nggak semuanya. Ketemu lagi. Ayo, area objek wisata dilarang berhenti. Tapi orang-orang kok masih aja ini parkir di tempat sembarangan. Nah, saat ini saya berada di apa ya? Kalau kita ngomongnya Lahor, ini bendungan Karangkates. Tuh, lebih mantep ya enggak? Gunung Kawinya lebih terlihat dari sini. Kalau tadi di tempat saya kan kelihatan cuma pucuknya. Nah, sekarang udah sampai bawah tuh. Nah, kita mau lihat sunrise, tapi ternyata udah agak naik. Amit. Nah, ini dia. Ini sunrise-nya udah besar. Nah, dilarang masuk daerah berbahaya ini. Ini peninggalan zaman Belanda, kalau nggak salah. Saya kurang begitu paham, walaupun orang sini, tapi dulu waktu kecil nggak pernah main ke sini. Nah, ini ya. Ini adalah bendungan. Nah, daerah-daerah sana itu yang saya lihat ini ke depan ini itu banyak apa ya, kalau di Kalimantan kita bilangnya keramba. Nah, jadi mereka menanam benih untuk ini, untuk apa namanya, membesarkan ikan, jadi pakai air di sini. Tapi nggak tahu mereka itu beli lahan, benar bukan lahan ya, karena perairan. Saya nggak tahu sistemnya. Yang jelas warga sekitar sebagian yang ingin apa namanya, membudidayakan ikan bisa. Jadi di sini tempatnya. Loh, Gunung Kawinya mantep ya, terlihat jelas. Kita masuk tuh. Ayo nyebrang kah? Masuk situ. Yuk. Selamat datang di rest area dan food court Lahor ya kan, Lahor Watershed. Nah, sini kita masuk karena masih pagi, jadi mungkin belum ada ya. Jadi kita masuk. Ini kasirnya. Nah, oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Kita masuk lewat samping yang tadi di jembatan, jadi kita putar balik lagi. Jadi kita di rest areanya bisa asri ya. Seperti ini. Tuh. Ya. Suara jangkriknya masih terdengar keras karena kita di bawah pohon, jadi gelap. Suasananya masih gelap, jadi mungkin jangkriknya merasa masih malam. Tapi kalau semakin kita ke bawah, nah seperti ini. Kita akan lihat situasi di bawah ya. Kita akan mendekat. Ini tuh tenang banget pokoknya kalau di sini. Kita nggak bisa ke bawah, jadi cukup di atas saja. Yuk kita, namanya Lahor Karangkates. Namanya Lahor atau sebutannya saya nggak ngerti. Yang jelas ini apa, bendungan. Ini berkilo-kilo loh ya jaraknya ini dari tempat saya. Dari desa saya juga bisa terlihat, bisa menyeberang ke daerah lain. Kan kita kalau dari sini menuju ke desa sebelah itu kita naik peranting kalau di Kalimantan. Kalau dulu tarik, jadi dulu itu pakai perahu tarik gitu, tarik pakai tali. Itu ada 2, nanti kita coba ya, mungkin sama anak-anak biar mereka seneng.
Jadi ada dua tempat yang menuju ke daerah lain. Di tempat saya itu namanya di daerah Lor sama di daerah Kulon. Itu menuju tempat lain. Jadi ya kelihatan. Kayaknya kita nggak bisa ke jembatan sana ya, nggak bisa terlihat. Assalamualaikum, maaf ya, kita review bukan untuk merusak atau apa. Jadi saya juga warga lokal, mohon izinnya. Masih tetap bersama Didik Sukan. Jangan lupa like, subscribe, komennya yang baik-baik aja karena kita juga masih belajar. Jadi komennya yang bagus-bagus ya, biar kita juga bisa lebih baik lagi untuk mencari konten-konten yang lain atau hal-hal yang baru. Kalau di sini nggak ada tambak ikan ya, karena di sini ini yang paling dalam di sini. Ini suara kereta ini kedengaran ya, karena di situ ada jembatan yang kita belok sini. Nah, sebelah kanan sebelah kita kan belok kanan untuk menuju Lahore. Nah kalau sebelah kiri tadi kita bisa lihat PLTA, jadi sama bendungan juga. Kalau dari sana nggak tahu ya, kalau yang bendungan sebelah selatan itu saya nggak tahu airnya dari mana, yang jelas sama luasnya seperti ini. Nah, di sana juga banyak perkampungan. Nah, kita lanjut nanti ya. Kita akan kembali ke parkiran lagi untuk menuju ke PLT. Untuk menuju PLTA tuh kelihatan kan PLTA-nya. Ini juga bendungan sama seperti di sana tadi, cuma di sini untuk tenaga listrik. Di sebelah kiri ini, saya nggak tahu bisa masuk atau enggak. Coba. Dari sini kan, ini PLTA. Ini PLTA Karangkates juga, sama seperti tadi. Ini lebih tajam lagi nih, lebih tinggi. Nah ini, saya nggak tahu dulu ceritanya pernah banjir atau enggak. Saya kayaknya dulu waktu kecil pernah dengar. Jadi kapasitas air melebihi udah. Jadi kalau ini sampai bendungan ini bocor atau kapasitasnya airnya terlalu tinggi, itu di bawah-bawah ini desa ya. Di bawah ini berapa desa bisa kebanjiran. Nah, kayak di ini modelnya kayak di situ Bintung ya, Bandung itu ya. Bandung apa mana? Pokoknya Jawa Barat lah. Persis seperti ini bendungannya. Jadi kalau air sampai ini jebol ya. Jadi air itu langsung membanjiri desa-desa di bawahnya. Karena ini di wilayah tinggi. Yuk kita lanjut ke sana. Kita lihat rel kereta api. Kayaknya deket aja dari sini. Jadi ada jembatan bangunan Belanda. Jembatan kereta ya. Moga aja nanti terlihat. Ya Bajen bisa lihat bendungan dari sampingnya. Saya nggak tahu fungsinya cerobong itu untuk apa, yang jelas seperti itu. Di bawah itu. Jadi agak pelan ya, karena jalannya kita menurun. Ini bendungannya tampak dari bawah. Dari terlihat ya, jelas. Mungkin ada satu ini.
daerah situ. Jadi di seberang bendungan itu ada perkampungan. Ini kita jalan kaki mulai dari depan yang tadi saya berhenti tadi sampai melewati itu, sampai perkampungannya jalan kaki. Kawasan ini apa? Selamat datang Objek Vital Nasional. PJB apa? Saya nggak tahu. Nggak pernah kesini, jadi nggak tahu. Kita lihat cari tempat yang pas, bisa lihat pas. Kita lihat ya. Menikuk, jadi harus pelan-pelan karena kita orang baru. Biasa jalan lurus-lurus saja. Ya, kita turun. Terus, ini masih turunan lagi nih, masih menikuk ini. Jadi harus pelan-pelan. Naik juga pelan, walaupun lurus, tapi kalau kita jalannya laju juga takutnya nggak bisa. Ayo. Apa ini? Siska Sawit, Masya Allah. Saya lihat Kapuraan. Kereta api yang tembusannya yang tadi dari Sumber Pucung dari mana-mana ya lewat cuma satu ini jalannya, nggak ada lagi. Ini jalannya, ini jembatannya. Nih, oke. Jembatannya ke sana ya. Di bawah situ ada kayak aula, jadi untuk pernikahan. Kita lihat ya, jembatan peninggalan zaman Belanda. Di sebelah kanan saya. Itu relnya kelihatan kan di atas. Harus perhatian. Kalau nggak perhatian nggak terlalu terlihat jelas. Nah ini hati-hati. Banyak di sini peninggalan Belanda. Kalau mau lihat rel kereta itu banyak. Ini sepanjang mungkin ada sekilo kan, sampai sekilo deh. Lihat nggak? Itu rel kereta di atas ya. Dan di bawahnya itu jurang. Saya pernah naik kereta tuh, aduh rasanya kayak nggak bisa melihat ketinggian. Jadi ya ini. Rasanya pusing kalau lihat ke bawah. Jadi kalau melewati kayak gini-gini ini, jurang-jurang gini, saya nggak bisa melihat ke bawah, harus lurus ke depan. Kita lihat dari bawah itu, mungkin terlihat jelas. Itu saja dulu. Karena tikungan ya. Ini Bulgaria. Nah itu jembatannya, jembatan kereta. Di bawah dulu ya, harus tahu marga. Ini juga jembatan menuju mana ya, saya lupa, kampung pokoknya, intinya kampung. Ini juga ada kali. Ini juga airnya dari bendungan juga ini, sama makanya agak bersih. Jembatannya nggak terlalu terlihat.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau lihat bendungannya. Ini bisa untuk arum jeram ini kayak gini. Alirannya kayak gini. Kita jalan, nggak apa-apa ya. Saya agak ngeri kalau lihat tanpa pembatas. Jadi saya dari sini aja. Lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak ser-ser kalau lihat ke bawah. Ini saya di tengah jembatan ya. Kita lihat situasi. Saya agak nggak berani soalnya, agak perasaan mau jatuh kalau di jembatan seperti ini. Saya agak ke tengah lagi dikit. Airnya cukup deras lah tuh. Kita semakin mendekat, semakin dekat. Ini dia. Cukup deras dan cukup dalam ini kelihatannya. Yuk kita balik lagi karena agak kita lihat jembatan jembatan apa namanya, kereta api. Ini tembus ke sana nih, sama. Waduh, terlalu dalam untuk saya lihat. Saya sangat takut. Jadi kita lurus aja. Kita lihat situasi. Ini salah satu jalan utama dan orang nggak bisa lewat jalan lagi karena untuk menuju desa yang ke atas, ke puncak itu harus lewat sini. Saya lupa namanya. Yang jelas setiap belokan di sini tuh jalan utama, kecuali sudah masuk desa ya. Itu udah terlihat tuh. Tuh jembatan yang dulu nih, jembatan kereta yang tadi saya bilang yang peninggalannya Belanda ya itu. Ini jembatan lama, jembatan paling lama yang pertama kali ya ini. Saya nggak tahu bisa dilewati, pasti semestinya bisa dilewati, cuma orang-orang pilih yang besar. Nah ini jembatan kecilnya yang pertama kali. Jadi kalau lihat sini kayaknya dulu harus bergantian. Jadi dari sana yang mau ke sini harus melihat dari sini juga, karena tidak bisa bersimpangan kecuali motor dengan mobil. Tapi kalau mobil dengan mobil nggak bisa, terlalu sempit. Kita lanjut ya. Didik Sukan masih bisa. Ini rel tadi yang ketemu jembatan tuh, mungkin sekitar 500 meter, tapi dalamnya kita mulai lihat jalan menanjak. Hati-hati, dari simpang desa lain juga menuju ke arah atas. Saya kok agak ngerti kalau lihat bis itu, berani naik enggak, saya nggak tahu deh. Nah ini bisnya Surabaya, Malang, Blitar. Nah itu dia. Harus hati-hati karena jalannya nanjak naik. Tuh hati-hati Pak.
ini jembatan peninggalan Belanda juga ya. Pokoknya ada rel-rel kereta itu pasti jembatannya peninggalannya Belanda nih. Kokoh banget dari zaman dulu, masih saya mungkin belum lahir, tetap masih sama seperti dulu. Ini ya. Ini menuju ke barat. Sana menuju ke kota Surabaya, kayak gitu-gitu lewat sini. Tuh, terus tuh lewat Surabaya. Kalau itu ke mana ya? Saya nggak tahu barat apa mana, yang jelas ke sana. Nah, yang ini arah-arah ke Jakarta itu lewat sini nih, lewatnya. Jadi mau eksekutif, mau bisnis, mau ekonomi semua lewat sini karena satu jalan saja.